Pak, mohon izin ini. Memang tidak semua orang Indonesia ikut memahami masalah konflik Israel dan Palestina atau Arab. Apa yang terjadi di sana is very long story tell. Sejak kalau kita bicara sejak zaman Nabi Musa, itu panjang sekali Pak cerita. Tapi to make story short, taruhlah sejak Perang Dunia ke-1 gitu kan. Dulu kan daerah itu kan dikuasai sama Ottoman Empire gitu. Nah, Perang Dunia ke-1 itu dikuasai oleh kelompok Barat, terus diantaranya dipegang oleh eh, Inggris gitu kan. Kolonialisasi, terus Perang Dunia Kedua selesai. Pada saatnya zaman-zaman pada waktu itu orang ingin merdeka. Setelah era kolonisasi menjadi era dekolonisasi, maka Inggris membuka pintu bahwa karena bangsa-bangsa Israel nih, orang-orang Yahudi ini banyak diusir di mana-mana, ditekan di mana-mana, maka ada gerakan Zionis yang ingin membangun negara Yahudi atau Israel. Dan itu eh, eh, ada di daerah wilayah pantai barat daripada Teluk Sinai yang ada di situ. Dan itu akhirnya oleh PBB, oleh Inggris mengatakan why not Zionis membangun negara di situ dan PBB mengizinkan. Akhirnya tanpa blak dan blue, orang Yahudi ini pinter, langsung aja dia deklarasikan independen pada 14 Mei tahun 48. Kayak kita lah dulu Pak, nggak jadi merdeka segala macam. Jepang mau ngasih kita setelah tanggal 24, tetapi direngas dengklok, Diculik. Bung Karno culik, akhirnya dipaksa, terus diumumkan oleh Bung Karno tanggal 16 di depan para pemuda-pemuda, tapi pemuda-pemuda tidak terima. Tidak, harus diumumkan secara nasional dan internasional lewat radio dan segala macam. Akhirnya Soekarno memerdekakan tanggal 17. Itu juga terjadi di Israel. Nah, sejak proklamasi 14 Mei 48 itulah orang-orang Yahudi yang ada di situ, yang ada dari Rusia semua pada datang, yang ada di situ juga semua datang, langsung mendeklarasikan dan menyusun pemerintahan serta menyusun angkatan bersenjata Israel, Pak. Dan di situ terjadi, sejak itu terjadi konflik-konflik dengan orang-orang Arab lokal. Karena di situ orang Arab yang sudah di situ, Arab Jordan, Arab Mesir, Arab Libanon, dan mereka mengaku sebagai Arab Palestina gitu kan, yang memiliki tinggi itu tidak terima, dan di situ terjadi pemberontakan yang terus-menerus lawan Israel. Nah, Israel itu sejak kelahirannya diganggu terus oleh Arab, Pak. So actually the Israel and Arab is konflik yang tidak berakhir. Jadi to make story short, itulah yang terjadi sekarang. Nah, orang Indonesia tidak paham itu semuanya. Dia pahamnya adalah Palestina. Palestina itu adalah seolah-olah Islam. Orang-orang Palestina juga mengatakan inilah perjuangan Islam. Padahal itu bukan konflik Islam dan Yahudi, tapi itu adalah konflik bangsa Israel tentang tanah Israel dan tanah Arab, orang-orang Arab Palestina. So it's nothing to do dengan Islam. Tapi orang-orang Indonesia yang 80% lebih adalah orang Islam, banyak salah pengertian dan mengadop kampanye-kampanye dari Timur Tengah bahwa itu adalah perjuangan Islam. Sehingga termasuk orang-orang yang ada di Arab sendiri, walaupun itu tidak datang dari Palestina, itu membawa ini adalah perjuangan Islam. Nah, sehingga loyalitas yang terjadi dalam masyarakat Indonesia terhadap perjuangan Palestina itu adalah loyalitas Islam. Nah, oke, di sana orang Muslim, kita orang Muslim, tapi perjuangannya bukan karena sesama Muslim dan sesama agama, tapi perjuangan kita membantu Palestina adalah karena amanat Undang-Undang Dasar kita. Kita mengakui adanya penjajahan Israel terhadap Palestina, Arab Palestina. Sehingga amanat kita bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di muka dunia, itulah yang menjadi basis perjuangan Indonesia terhadap dukungan Palestina yang merdeka, Pak. So di sini banyak salah pengertian masyarakat kita, dan yang saya sedihnya dari pihak pemerintah tidak pernah ada edukasi seperti ini kepada masyarakat, termasuk di SD, di SMP segala macam. Itu harusnya ada pengertian bahwa
Tetapi kalau Bapak pergi ke madrasah, ke pesantren saya, mereka mengatakan inilah perjuangan Islam. Jadi kalau orang Islam itu dicubit kaki kirinya, kepalanya sakit. Jadi taruhlah misalnya orang Palestina itu adalah orang Islam sebagai kaki, maka kepala kita juga pusing gitu loh. So ini adalah suatu persepsi yang sebetulnya harus dibetulkan sehingga kita tidak membabi buta. Terus yang kedua, kita jangan membawa masalah Islam di Timur Tengah menjadi masalah Islam di Indonesia. This is very wrong gitu. Nah, tapi sayangnya the government aparatus, politisi tidak pernah berani membetulkan ini gitu loh. Dari keuntungan. Maaf Pak ya, maaf Pak. Seperti terjadi NGO yang beraliran kanan atau NGO yang bersayap membawa nama Islam, baik yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin atau tidak segala macam. Kita khawatir kalau itu dibawa ke sini, maka di Indonesia nanti akan terjadi ada Houthi, ada Hizbullah, ada Hamas, Pak. Mereka bisa keras mengatasnamakan membela Islam dan mereka membabi buta, which is ini very dangerous gitu. So I'm not talking about FPI, tetapi kecenderungannya itu ada bisa ke sana kalau bacaan intelijen, Pak. So karena Front Ihsanul Muslimin juga namanya adalah Front Pembela Islam, Pak, kalau diterjemahkan. So Hizbullah juga sama, gitu. Houthi juga sama. Yang satu adalah Islam Syiah, yang satu Islam Sunni, gitu. Yang satu lagi pokoknya Islam aja. Yang bukan Islam, nah, gitu. Jadi selesaikan dulu yang bukan Islam, habis itu kita urusan dengan Sunni atau dengan Syiah. This is a kind of ideological background yang harus difahami oleh bangsa Indonesia. Gitu. Saya mengharapkan justru mudah-mudahan Pak Prabowo kalau dia punya timnya untuk bisa tanda petik memanage domestic politics, which is very much influenced by foreign policy. Ini harus ada, Pak. Nah, sekarang di Indonesia ini manajemen image politik di dalam negeri itu tidak ada yang memanage, Pak. Sehingga kita dipengaruhi oleh situasi Timur Tengah, ada yang dipengaruhi oleh situasi Ukraine karena nggak ada pernah baca tahu, dipengaruhi oleh konflik dan retaliasi antara Cina dengan Amerika Serikat, which is there is no education gitu. Harusnya ini ada di universitas, di SMA, di SD. I hope mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menyentuh ini. Otherwise, Pak, kita ramai berkelahi sendiri, demokrasi bawa-bawa bendera Palestina, tapi sampai kita nggak tahu apa. So, udah gitu, bisa kita lain. Kita harus menjadi pelaku atau role untuk mendamaikan mereka kedua pihak. Bagaimana Israel mau terima kita sebagai mediator kalau bendera Palestina ada di mana-mana di Indonesia. Setiap pengajian ada bendera Palestina. Setiap demonstrasi ada bendera Palestina. Which is kita kurang dewasa dalam politik. Jadi kalau kita mau kita konsentrasi membangun bangsa kita yang lebih baik, so kita kembali kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Pak. This is our philosophy yang harus dijaga. Yang tadi itu adalah gangguan, Pak. Itu adalah noda-noda luar. Ingat, Pak, Tiongkok itu adalah pernah menjadi negara yang memimpin dunia peradaban. Dua, India dan Tiongkok, ada Persia yang sekarang Iran, ada Romania, Mesir. Tetapi hancurnya mereka karena pengaruh dari luar. Hancurnya China, dinasti-dinasti karena interupsi dari Barat. 100 tahun, Pak, dia mengalami humiliation dari Barat. Diadu domba segala macam karena itu. So Indonesia kalau tidak aware terhadap situasi ini, Indonesia akan berantakan, Pak. Sorry to say. Karena apa? Karena pengaruh-pengaruh ideologi dari luar dan kita ikut-ikutan latah, caruk-maruk, ikutan konflik yang negara yang jauh di luar kita. Untung kita jauh, Pak, dari Palestina. Untung kita jauh dari sana. Nah, andai kata negara kita dekat aja, misalnya di Mesir, habis kita, Pak. Karena sifat bangsa kita tidak sama dengan Mesir tadi itu. So this is di luar lengkap semua. Jadi pengertian kita memang betul, Pak. Banyak yang tidak paham tentang konflik Palestina Israel ini. Actually, I very rare to say Palestine Israel. This is Arab Israel conflict.
ditambah sekarang Persia. Oke Pak, saya kira sampai di situ. Sekali lagi saya jelaskan bahwa konflik di sana adalah bukan konflik Islam dan Yahudi, Syiah dan Sunni, tetapi yang terjadi ada komplikasi antara kepanjangan konflik lama Israel-Arab ditambah dengan bunga-bunga daripada Sunni dan Syiah ditambah dengan kejadian 79 Reza Pahlavi turun, disitulah terjadi konstelasi Timur Tengah yang sangat berubah. Dan ini akan berlanjut dan model-model ramuan ini akan ramuan-ramuan jamu konflik ini akan berkembang setiap saat. Dan ini sekarang sikap Eropa sudah lain, ini sudah lain. Sekarang yang akan kita saksikan apakah Barat, dunia tanda petik yang mempengaruhi politik di Timur Tengah mampu menyeret atau menyetop agresi Israel. This is a big question. Otherwise, ini akan status quo seperti ini, akan on and off. Perjanjian sebentar. Tapi ya akhirnya the world have to be live with. Itu Pak yang saya sarankan, mudah-mudahan terakhir bagi saya dalam diskusi ini, mudah-mudahan Bapak yang hadir di sini bisa menyebarkan berita ini, terutama pemahaman kita tentang konflik Israel dan Arab dan Palestina. Dan jangan semua menggebu-gebu ke jalan, ke mimbar-mimbar, dan menceritakan Palestina. Bahkan sekarang kita, seperti kemarin misalnya, maaf cakap, wafatnya Ismail. Ya mungkin Yusuf Kala karena teman, dia ke sana fine-fine saja. It's a good for the domestic politics. But actually not necessarily. Pergi ke sana gitu. Itu pendapat saya. Tapi there is a different opinion. But I see as a nation, is a big nation, we should be very careful. Jadi setiap apapun yang melangkah ke sana harus dalam kontrol, manajemen dari pemerintahan. Jadi nggak bisa mentang-mentang siapa terus datang ke sana. Misalnya saya teman saya di sana meninggal, saya ke sana, tapi there's a very sensitivitas dengan kita. Tetapi somebody want to have a domestic political gain is another story. Saya kira Pak Albert paham tentang ini, Pak. Saya kira penutup dari saya, let's stay calm. Kita yang ada di dalam golongan elit ini, mari kita berpikir lebih rasional dan lebih utamakan adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan kelangsungan hidup kita. Persatuan bagi Indonesia adalah segala-galanya. Terima kasih, saudaraku. Selamat malam. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.